Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jagoan Neon bersama saya. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi salah satu video di mana video ini memberitakan timnas Indonesia yang sangat ambisius untuk memajukan sepak bolanya ya, terutama PSSI dan Pak Erick Thohir ya, sangat ambisius sekali untuk memajukan sepak bola Indonesia. Itu sih bagus ya. Oke, tanpa banyak bicara, langsung aja yuk kita simak video lengkapnya. Sebelum itu buat teman-teman yang menonton video ini, semoga diberikan selalu kesehatan ya, dan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Yuk kita saksikan video lengkapnya. Rose was just unlucky to miss, not at this moment in time, so that's why I've went with Shankman. Jadi sorotan media se-Asia karena timnas Indonesia dinilai tim paling ambisius di Asia, kaget dengan proyek besar PSSI. Paling ambisius. Perbandingan paling mencolok dari Emang timnas iya Indonesia sih. atau Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI sedang mencuri perhatian PSSI publik di seluruh Asia. Erick Thohir ini Bagaimana bener-bener tidak? lagi Satu ngegeber persatu langkah demi langkah sudah mulai pemain-pemain terlihat hasilnya. naturalisasi. Dan yang paling menonjol pada saat kemajuan timnas Indonesia di era saat ini adalah era di mana timnas paling disorot dunia karena semangatnya membangun sepak bola tanah air. Benar. Beragam prestasi yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia Timnas dari saat berbagai ini ajang di memang kelompok umur, bener-bener bahkan lagi timnas senior membuat timnas Indonesia disorot paling oleh banyak disorot oleh media-media media asing. Terutama media Asia yang menyoroti langsung bagaimana kiprah sepak bola Indonesia yang terus meroket. Sedangkan untuk Liga sendiri, di mana Presiden AFC yang secara langsung meresmikan peringkat-peringkat Liga di Asia, yang di mana saat ini timnas Indonesia menduduki peringkat ke-6 Asia di ASEAN yang membuat Erick Thohir kram dan terus akan berbenah peringkat untuk mengatasi ke-6 ini semua. ASEAN. Dan ini tentunya akan Buat ditambah liganya ya. progres lain dari proyek PSSI ke depannya, agar paling tidak timnas Indonesia masuk peringkat 1 bahkan 2 di kawasan ASEAN. Tentu saja langkah ini adalah sebuah langkah yang menjadi momen penting PSSI khusus timnas sebagai tim yang disegani di Asia. Yang sampai pada akhirnya beberapa media menganggap bahwa Indonesia adalah tim yang paling ambisius dari negara-negara Asia lainnya. Menarik untuk disimak, lantas inilah berita selengkapnya. Ya, suka atau tidak suka, sejak PSSI ditangani oleh Ketua Umum Erick Thohir, perkembangan timnas Indonesia maupun liganya semakin meroket dan banyak dicintai oleh pecinta sepak bola di tanah air. Berbeda pada saat ditangani oleh ketum sebelumnya, di mana semenjak saking terlihat batuknya mereka, mana pegang timnasnya sudah oleh hampir Pak selalu Erick Thohir dibantai. ini Melawan PSSI, sekelas Malaysia pun sulitnya timnas menang minta ampun. itu Apalagi pada tim-tim Asia. memang lebih Jelas timnas Indonesia selalu menderita dan mengalami baik ya, kekalahan dengan timbang yang kebobolan dengan jumlah gol yang banyak, dulu-dulu. ditambah liga yang amburadul. Main sana-sini, mana lagi dari sesi infrastruktur dan non-teknis lainnya. Namun di saat timnas Indonesia ditangani oleh Pak Erick Thohir, yang kita tahu beliau adalah orang yang tegas dan mempunyai kepribadian yang tinggi dan mumpuni di bidang sepak bola. Apalagi pernah berpengalaman menangani klub papan atas dunia seperti Inter Milan. Jelas ia membuktikan bahwa dia sanggup membawa timnas pelan-pelan lebih maju dari sebelumnya, yang dalam hal ini berimbas pada performa timnas Indonesia secara keseluruhan, baik timnas senior, timnas U23. Ya, semua orang pun tahu Benar bagaimana sekali, sifat benar. Pak Ketum yang satu ini. Ia ingin melihat timnas dan liganya maju dan merakit seperti visi misi Indonesia bahwa sepak bola Indonesia harus mendunia. Dan bahkan saking ambisiusnya Pak Erick yang tahu Amin, bahwa amin. baru-baru ini Presiden AFC Semoga telah bisa merilis lebih maju ranking Liga timnas se-Asia, Indonesia. di mana timnas Indonesia berada di peringkat 6 di kawasan ASEAN sendiri. Dan hal itu membuat Pak Erick geram sekaligus kaget dengan peringkat 6 Indonesia se-ASEAN dan peringkat 27 Asia. Maka dari itulah Pak Erick ingin menuntaskan segala permasalahan yang ada di Liga dan timnas Indonesia sendiri, termasuk yang Cabang baru-baru ini sepak dia bola, sampaikan olahraga bahwa dengan sepak bola adanya itu VAR, adalah harga diri sekaligus bangsa, pelatih menurut asing saya dari ya. Jepang, serta penambahan kuota pemain asing. Dengan ini diupayakan agar kualitas liga semakin berkembang secara umum. Dan dengan yang terbaru, training center di IKN untuk timnas Indonesia akan segera rampung pada dalam waktu dekat-dekat ini. Kenapa di IKN? Karena timnas Indonesia akan melakukan training center di ibu kota yang baru dan ini akan terus berjalan. Maka dana yang telah diberikan dari Presiden FIFA sebesar kurang lebih 85 miliar rupiah bisa dimaksimalkan secara baik oleh PSSI ya dengan membangun training center tersebut. Dan jika dana masih kurang, maka PSSI akan mengupayakan dana APN untuk menuntaskan training center tersebut. Di mana menurut Dito Aryo Tejo, fasilitas tersebut berdiri di atas lahan seluas 34,5 hektar. Dan saat ini sudah ada 2 lapangan yang dibangun dengan rumput alami dan sintesis yang pembangunan yang sudah hampir selesai. Namun akan ada juga 8 lapangan berukuran besar yang akan terus dibangun.
TC dan asrama berkapasitas 138 orang, yakni 56 Jadi ada kamar stadion ganda training untuk pemain, center buat PSSI 20 kamar single untuk tim pelatih, dan di 6 suite untuk kepala pelatih. ibu kota Serta training center ini akan didukung dengan adanya satu unit Nusantara. rumah sakit, maka tak heran jika training center ini akan menjadi salah satu training center terbesar di Asia. Ya, dengan segala upaya yang terus digenjot oleh PSSI beserta pemerintah demi membangun timnas Indonesia lebih maju lagi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, diharapkan ini membantu timnas Indonesia berprestasi. Dan bukan hanya itu, liga yang kini masuk peringkat 6 di kawasan ASEAN menjadi peringkat 2 atau bahkan 1. Untuk timnas sendiri yang sudah mempunyai prestasi ranking terbesar di FIFA yang Asia, sebelumnya training center mencapai di 170-an, kini mencapai 130-an. Timnas senior tembus 16 besar Asia untuk pertama kalinya dari kualifikasi, menciptakan sejarah dengan masuk ke round ketiga setelah sekian lamanya. Kemudian U23 yang meraih gelar juara SEA Games dengan 32 tahun lamanya menanti, serta lolos ke semifinal Piala Asia U23. Turun sedikit ke timnas U19 yang telah berhasil menjuarai Piala AFF 2024, serta timnas U16 yang mulai berbenah meskipun tidak juara. Dengan banyaknya para pemain talenta-talenta berbakat yang akan menjadi estafet penerus timnas senior selanjutnya. Itunya dengan semua ini telah berada di jalur yang benar. Ya, melihat perkembangan timnas Indonesia yang semakin meroket dikenal di berbagai penjuru dunia, membuat negara rival semakin iri. Dan juga terdapat beberapa sorotan dari media asing yang menyebut bahwa timnas Indonesia semakin hari semakin kuat. Seperti yang terlihat di cuitan media Never, yang menyebut bahwa timnas Indonesia di bawah asuhan PSSI melangkah lebih maju dan lebih dikenal dan disorot Asia. Dan begitu juga media ternama ESPN yang menyebut bola Indonesia terus bangkit dengan kemajuan di kualifikasi Piala Dunia. Dan menyebut bahwa inilah belum lagi nanti mau ada naturalisasi lagi seperti Messi Hilger terus sama Elion Rendo. Sebab itu media asing yang menyebut bahwa Indonesia udah pasti bisa karena perkuat timnas nanti bulan depan do. Vietnam hingga Malaysia yang stagnan di situ saja, bahkan bisa dibilang mengalami penurunan. Oleh sebab itu, langkah yang benar dilakukan oleh PSSI dengan cara melakukan potong generasi adalah sebuah hal yang tepat. Dan bahkan juga mengumpulkan semua pemain keturunan yang bermain di Liga Eropa membuat timnas Indonesia semakin disegani. Karena kita tahu bagaimana ketatnya bermain di level Asia. Dan untuk saat ini, meskipun timnas Indonesia memiliki ranking terendah di semua yang ada di round ketiga, namun dengan soal materi pemain tim ini tidak seperti tim yang dari ranking 133 pada umumnya. Untuk itu bukan hal yang tidak mungkin bahwa timnas Indonesia bisa melanjutkan misi dengan tembus ke Piala Dunia meskipun itu sangat sulit. Dan jika semua pemain bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh untuk menggapai tujuan, maka tidak ada yang tidak mungkin di dalam sepak bola. Apapun bisa terjadikan, kita bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, untuk itu segala hal positif dengan apa yang sudah dilakukan PSSI semoga bisa menimbulkan efek yang luar biasa bagi sepak bola Indonesia ke depannya. Dan bahkan juga para pemain junior hingga senior bisa menumbuhkan para pemain yang bertalenta dan berkualitas sehingga terus bisa bersaing di kawasan Asia dan bukan di kawasan ASEAN lagi. Jadi intinya tetap kompak, tak ada yang main-main, serius menggapai tujuan dan berdoa.